Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saya Cindy Sistiarani. Saudara, Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal alasan tidak mengundang Nasdem pada pertemuan Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah Selasa lalu di Istana. Menyebut Nasdem sudah punya koalisi sendiri sehingga tidak mungkin membahas strategi bersama Nasdem. Ya, tidak ada partai. Ya memang tidak diundang. Kenapa, Pak? Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Iya, Pak. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Itulah pernyataan Jokowi yang akhirnya buka suara soal alasan tak undang Nasdem pada pertemuan ketum parpol pendukung pemerintah Selasa lalu di Istana. Jokowi menyebut Nasdem sudah punya koalisi sendiri sehingga tak mungkin membahas strategi bersama Nasdem. Selasa 2 Mei lalu, seluruh ketua umum partai politik pendukung pemerintahan minus Partai Nasdem bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. 6 ketum parpol hadir di istana termasuk Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meskipun tak hadir dan tak diundang, Nasdem menegaskan tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi hingga selesai di 2024. Parpol gimana sih Pak? Pak Surya Paloh di luar negeri baru nyampe kemarin siang baru balik. Tapi diundang Pak sebenarnya kemarin. Saya tidak cek, saya kemarin juga ada di Labuan Bajo di KTT persiapan KTT ASEAN, jadi kami nggak cek. Ya, tapi artinya udah, ya? Nasdem tetap kompak bersama pemerintah atau gimana sih Pak? Kalau itu komitmen Nasdem yang tidak tergoyahkan. Ya, kan dari awal itu adalah komitmen kami sama-sama dengan Pak Jokowi dari tahun 2014, tahun 2019 dan komitmennya untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugasnya dengan baik. Nah itu komitmen Nasdem dan kita tidak akan geser dari situ. Walaupun ada 2024 ke sana itu kan lain lagi. Walaupun ada anggapan bahwa Partai Nasdem merupakan salah satu dari 7 partai koalisi pendukung pemerintah. Bahkan Partai Nasdem sudah mendukung Jokowi sejak periode pertama di 2014 lalu. Tapi pada Oktober 2022, Partai Nasdem resmi umumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden Partai Nasdem untuk Pilpres 2024 mendatang. Sejak itulah hubungan Nasdem dan parpol pendukung pemerintah lainnya mulai retak. Istilahnya saja sudah perubahan. Lalu kemudian bersama-sama dengan dua partai oposisi. Sehingga ketika ada partai-partai dan Pak Jokowi berbicara mengenai keberlanjutan pasca 2024, setelah nanti terbentuk koalisi pasca 14 Februari misalnya, pemilu 2024, ya tentu saja Nasdem akan dianggap berbeda kelompok. Oke. Ini yang menurut saya kemarin bisa dilihat sebagai justifikasi saja, dan menurut saya pertama kalinya Jokowi menggunakan bahasa yang eksplisit ya terkait dengan tidak diundangnya Nasdem. Nah, pertanyaannya kemudian kan adalah apakah akan ada tindak lanjut yang lebih konkret? Karena kalau kita coba maknai ini kan sebenarnya koalisi itu seharusnya di parlemen pemaknaannya dalam konteks sistem Jadi presiden. bisa dibilang ini kode keras dari Pak Jokowi. Ya, pertanyaannya adalah begini, kode kerasnya ini apakah harus dimaknai sebatas tidak diajak bertemu atau akan ada reshuffle? Karena Pilpres 2024 sudah di depan mata, otak-atik koalisi sudah disimulasi. Saling kunjung dan saling dukung antar parpol dan tokoh semakin intens. Tapi semua masih menunggu pengumuman resmi siapa yang akan maju dalam kontestasi perebutan kursi RI1 mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Nasdem memang tidak diundang, kata Jokowi. Lalu benarkah Jokowi sudah meninggalkan Partai Nasdem? Bagaimana nasib koalisi 7 parpol pendukung pemerintah saat ini? Kami akan membahasnya bersama Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan, bersama Hermawi Taslim, juga Wasekjen Partai Nasdem telah bergabung bersama kami, dan Saidiman Ahmad, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Cindy. Baik, Pak Hermawi, sudah jelas Ya. Pak Jokowi bilang bahwa ya memang nggak diundang karena Nasdem sudah punya koalisi sendiri. Nah, Nasdem sudah merasa ditinggalkan oleh Jokowi? Jadi begini ya, tadi kan eksplisit mengatakan, Presiden mengatakan Nasdem tidak diundang.
Ya. karena sudah punya koalisi sendiri. Artinya apa? Itu kita menerjemahkan bahwa Presiden sedang mengorkestrasi partai-partai untuk membangun koalisi. Pertanyaan kita, apakah itu tupoksi Presiden? Presiden ini sebagai apa? Dengan menggunakan istana, mengumpulkan partai-partai untuk kepentingan 2024. Saya belum selesai. Posisi Nasdem itu pendukung utama Jokowi sejak 2014. Kami tidak bergeser, kami sudah berjanji kepada Jokowi dan Maruf Amin, kami sudah berjanji kepada rakyat, dan janji itu paling penting. Ada gium internasional, fakta sum servanda, janji harus ditepati. Itu marwah dan kehormatan kami. Kecuali kalau kami dikeluarkan. Nah, itu lain lagi ceritanya. Kecuali dikeluarkan, tapi kan disampaikan oleh Presiden Jokowi ya, Nasdem kan sudah punya koalisi sendiri, memang nggak diundang, itu bukan secara eksplisit dikeluarkan. Benar. Kami sudah punya koalisi sendiri, dan kami sebagai partai yang mandiri telah memilih jalan yang terjal menuju Indonesia yang lebih maju. Baik. Soal pemerintahan clear, tadi Sekjen juga sudah menjelaskan bahwa kami tetap bersama pemerintah, kecuali pemerintah yang tidak mau bersama kami lagi. Oke? Yang paling penting menurut saya adalah keprihatinan kami, seorang presiden yang kami anggap negarawan dan memang beliau seorang negarawan, kami mendapat kesan beliau seperti sedang mendegradasi eksistensinya, mengumpul partai-partai untuk kepentingan politik praktis 2024. Beliau bukan ketua partai. Dan penggunaan istana, saya ulangi, dulu ketika di zaman SBY, Pramono Anung ketika itu menjadi sekjen PDIP mengkritik SBY yang sering menggunakan istana sebagai tempat berpolitik praktis. Jadi sekarang Nasdem mempermasalahkan kenapa Presiden menggunakan istana untuk politik praktisnya, membahas soal koalisi, begitu Pak Hermawi? Kami prihatin dengan perkembangan ini. Ini menyangkut marwah bangsa dan negara. Itu aja. Baik, Bung Deddy, tanggapan Anda? Ya, saya kira terlalu jauh ya Bung Hermawan Taslim ya. Karena terbiasa itu Presiden berkumpul bersilaturahmi, apalagi kemarin kan masih dalam bulan Syawal ya. Kalau membahas masalah program kerja oke, tapi secara eksplisit Presiden mengatakan kan koalisi. Gantian dong ngomongnya. Ya, enggak apa-apa, silakan. Oke. Silakan. Jadi itu yang pertama. Jadi kita juga jangan aneh-aneh ya. Presiden bisa mengundang siapapun termasuk ketua partai. Bisa mengundang siapapun. Tetapi tahan dulu Pak Hermawi, kita berikan kesempatan untuk Bung Deddy untuk menjawab. Silakan Bung Deddy. Tadi udah ngomong, saya boleh ngomong nggak? Kalau nggak silakan Bung Deddy. Silakan. Ya silakan, tapi dibantah terus. Ya terus. Tolong kasih saya waktu ngomong. Ya silakan Bung Deddy. Begitu. Jadi sebelum ini juga kan Pak Surya Paloh sering diundang ke istana. Bahkan kemarin tuh berpelukan di istana sama Pak Jokowi. Jadi nggak usahlah ditarik ke sana kalau menurut saya. Kan kasihan rakyat jadi bingung. Itu pertama. Yang kedua, Pak Presiden kan ngomong bukan dalam konteks pilpres. Bahwa ini karena sudah beda koalisi, maka tidak ikut gitu. Tidak ada satupun yang dibicarakan di dalam pertemuan itu soal pilpres 2024. Yang dimaksud Pak Jokowi sudah punya koalisi sendiri itu adalah karena ketika mereka bertemu itu bicara apa yang sudah dikerjakan selama ini. Baik. Dan bagaimana strateginya ke depan agar hal-hal penting yang sedang berjalan atau sedang dilakukan oleh Presiden itu partai-partai pendukungnya itu bisa memikirkan keberlanjutan dan penuntasannya gitu loh. Jadi yang ingin Anda sampaikan, pertemuan itu tidak membahas soal koalisi pemilu presiden 2024, tapi soal pemerintahan, begitu? Sama sekali tidak. Yang dibahas adalah, karena gini Mbak, coba masuk akal nggak membicarakan strategi pilpres di sana? Ada Pak Prabowo yang pasti akan mencalonkan presiden, Bu Megawati yang mencalonkan presiden, lalu terus bicara strategi pemilu, kan itu pikiran yang dangkal kalau menurut saya. Yang dibicarakan, yang dimaksud dengan sudah punya koalisi sendiri itu kan karena konteksnya ya, calon dari Partai Nasdem itu sudah berulang-ulang bilang dia adalah antitesa Jokowi. Banyak dari program Jokowi yang dia tidak setuju. Artinya kalau memang demikian, artinya kan tidak mungkin diajak duduk bareng karena udah pasti berbeda gitu loh. Artinya kalau membahas pemerintahan 2024 di situ. Ya. Artinya kalau membahas pemerintahan dan Nasdem tidak diajak dalam membahas pemerintahan, sudah pasti Nasdem
Di-kick Karena dari ya, koalisi karena sudah pemerintahan? pasti berbeda kan sudah pasti berbeda. Calon Nasdem kan sudah berulang-ulang. Oke. Bahkan Demokrat yang salah satu anggota koalisi. Jadi dikeluarkan ya, dikeluarkan dari koalisi menurut Anda? Kenapa? Dikeluarkan dari koalisi, sudah jelas dikeluarkan dari koalisi pemerintah pendukung Joko Widodo kalau tidak diundang. Kan nggak ada statement presiden bilang begitu, Mbak. Ya, apakah ada statement presiden mengatakan itu atau siapapun yang hadir? Jadi itu terlalu jauh ya menafsirnya. Presiden hanya bicara kenapa Nasdem tidak diundang karena sudah berbeda. Oke. Yang dibicarakan ini adalah apa yang sudah dikerjakan dan bagaimana nasibnya ke depan. Itu Saya ke Mas Saidiman. Mas Saidiman, jadi apa sebenarnya makna dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Nasdem memang tidak diundang? Kalau Bung Deddy menyatakan itu perbahasannya di istana ya karena pemerintahan. Kalau pemerintahan tapi Nasdem tidak diundang artinya Nasdem sudah dikeluarkan atau ditinggalkan oleh Presiden. Iya, memang kita harus melihat posisi Presiden Jokowi ini dalam dua hal ya. Pertama sebagai presiden, tentu sebagai seorang pejabat publik ya harus bekerja untuk semua, tidak memandang apakah itu bagian dari koalisi pemerintah atau tidak. Tetapi Pak Jokowi juga adalah seorang kader partai yang punya blok politik tertentu dan kita tahu bahwa ada pemerintahan dan ada koalisi di luar pemerintahan dan kita melihat sejauh ini presiden itu punya keinginan untuk menjaga pembangunan atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan selama ini untuk ada keberlanjutan. Karena itu sangat wajar jika presiden misalnya ikut atau berusaha untuk membuat koalisi pemerintahan yang selama ini mendukungnya itu tetap solid mulai dari sekarang sampai nanti. Jadi saya kira konteksnya itu bahwa kemudian itu dilakukan di istana yang mungkin ini ada perdebatan apakah itu sah secara etis atau tidak. Tapi saya kira menurut saya itu sesuatu yang wajar juga karena kan dia tidak hanya membicarakan persoalan 2024 pasca 2024 tapi juga harus dilihat sekarang ini. Dan kenapa Nasdem tidak diundang saya kira juga penjelasannya cukup rasional ya bahwa Nasdem bukan persoalan tokoh yang dia dukung saya kira tetapi pada narasi yang dibangun oleh koalisi Nasdem bersama Demokrat dan PKS itu yaitu narasi perubahan dan ini kan bertentangan dengan kehendak umum koalisi pemerintahan saat ini untuk menjaga solidaritas pemerintahan dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sejauh ini. Jadi saya kira posisinya jelas dari sisi itu. Jadi bagaimana nanti nasib Nasdem yang Nasdem selama ini selalu bilang mendukung Jokowi hingga 2024 tapi sudah nggak diajak untuk pertemuan ini? Sebenarnya secara etis mestinya ya kalau sudah mendeklarasikan satu narasi yang bertentangan dengan narasi umum yang dikehendaki oleh pemerintah atau koalisi pemerintahan mestinya memang secara etis sudah berpisah begitu ya menurut saya. Itu baik buat pemerintahan untuk soliditas tapi saya kira juga untuk Nasdem juga. Mas Saidiman? Oke, sebelum terputus tadi secara etis seharusnya sudah berpisah Nasdem dari koalisi pemerintahan Joko Widodo. Pak Hermawi. Ya, jadi saya menegaskan lagi posisi Nasdem, kita berjanji bukan hanya kepada Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, tapi kita berjanji kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita akan ikut mengawal pemerintahan yang kita bela, yang kita usung sejak awal. Kalau koalisi sekarang ini kan ada beberapa yang dulu kan jadi lawan, ya kan? Beberapa sekarang aja suaranya seperti itu. Dulu kan jadi lawan. Jadi poin saya adalah bagi kami komitmen berjanji itu penting, ya. Dan kesepahaman kami itu sampai 2024. Kalau tadi dikatakan sebaiknya berpisah kalau pihak yang kami dukung menyatakan berpisah itu soal lain, tapi menunggu artinya jelas tidak ya. Yang kedua, ini etis atau tidak etis kalau bicara masalah bangsa dan negara, bicara masalah pembangunan, Pak Surya Paloh sering bertemu Pak Jokowi tidak pernah bicara koalisi, bicara soal keberlangsungan negara karena kami punya 3 menteri di sana. Jadi ini soal cara kita menerjemahkan. Tapi yang saya tangkap Pak Jokowi dengan tegas mengatakan Nasdem tidak diundang karena sudah punya koalisi sendiri. Artinya apa? Ini yang memang sedang berbicara soal koalisi yang lain. Itu yang saya bilang yang kita pertanyakan soal koalisi itu kan tadi sebutkan oleh Bung Deddy masih ada Prabowo Subianto di situ. Meskipun Prabowo Subianto juga tidak akan menyatakan maju di Pilpres 2024. Ini kan pandangan saya.
Memang koalisi ini kan yang clear ini kan baru dua, PDIP bersama P3, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Itu makanya Presiden kan sedang berusaha nyata sekali eksplisit pernyataan Presiden untuk mengatakan bahwa Nasdem tidak diundang karena sudah punya koalisi sendiri. Artinya apa? Ini membicarakan koalisi kan. Jadi kita nggak usah mengelak lagi. Tapi apapun buat kami yang penting keberlangsungan pemerintahan ini akan terus kami dukung kecuali kami tidak dikehendaki. Itu yang penting. Baik, PDI Perjuangan bagaimana menanggapi kan klaim dari sudah hampir 2 tahun ini partai tertentu ngomong soal reshuffle dan segala macam. Reshuffle itu bukan lahan kita, itu kewenangannya Presiden, terserah Presiden saja. Oke, Bung Deddy, PDIP menanggapi bagaimana klaim dari Partai Nasdem bahwa akan tetap bersama Presiden Jokowi selama 2024, reshuffle kayaknya masih jauh deh. Itu adalah klaim dari Partai Nasdem. Urusan Nasdem dengan Presiden ya. Dan saya perlu tegaskan ulang, saya nggak ngerti bagian mana dari penjelasan saya tadi yang kurang dipahami sama senior saya Bung Taslim ini. Saya sudah katakan bahwa pertemuan itu membicarakan soal tidak satu koalisi, sudah punya koalisi lain itu terkait dengan masa depan, bukan Pilpres 2024. Tidak mungkin Presiden mencampuri urusan koalisi-koalisian karena di situ berkontestasi. Sampai hari ini kontestasinya masih sangat jelas dan tidak mungkin menyatu, Pak. Kalau menurut saya sangat sulit itu. Ya, pasti di antara yang hadir kemarin 5 partai itu sudah ada 2 calon presiden gitu ya. Dan saya kira tidak pada tempatnya di situ Presiden memanggil partai-partai ya lalu berbicara soal koalisi. Saya kira itu Pak Jokowi sangat mengetahui adab demokrasi kita, adab berhubungan dengan ketua partai-partai. Tetapi saya ingin tegaskan sekali lagi yang dimaksud dengan Pak Jokowi bahwa Nasdem sudah punya koalisi sendiri adalah terkait dengan keberlanjutan dan penyempurnaan apa yang sudah dia kerjakan dengan narasi yang dibangun calon yang didukung oleh Nasdem yang mengatakan antitesa. Dan tidak akan melanjutkan, bahkan sering mengkritisi apa yang sudah dilakukan pemerintah. Konteksnya di sana gitu loh. Baik. Mas Saidiman, tadi Pak Hermawi menyatakan kalau Nasdem sampai sekarang kalau secara etis tadi kan ya berpisah saja, tapi Nasdem ya untuk apa berpisah kalau orang yang dikehendaki untuk didukung tidak menyatakan untuk memisahkan diri dengan Nasdem. Artinya sampai sekarang belum ada secara eksplisit untuk meminta Nasdem menyingkir atau mundur dari koalisi. Apakah mungkin nanti akan ada reshuffle terkait hal ini? Saya kira pernyataan kemarin itu sudah eksplisit sebenarnya ya, menyatakan bahwa Nasdem berada di luar koalisi pemerintahan. Ya. Tapi bahwa reshuffle belum dilakukan ya saya tidak tahu pertimbangan utamanya apa. Mungkin juga ada pertimbangan politik di sana. Misalnya banyak yang mengatakan bahwa ada upaya untuk kalau ini pemerintah yang memutuskan Nasdem keluar secara eksplisit mungkin itu tidak akan menguntungkan koalisi pemerintah ya, terutama mungkin pada PDIP. Jadi nggak mungkin Presiden akan bicara mengeluarkan Nasdem secara eksplisit dari koalisi itu ya? Bisa saja kalau kita lihat pernyataan yang eksplisit kemarin itu kan ada langkah kemajuan ya. Presiden mulai menyatakannya secara eksplisit bahwa Nasdem berada di luar koalisi itu. Oke, baik. PDI Perjuangan masih nyaman ada Nasdem di partai pendukung pemerintah, di mana ada Menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju, Bung Deddy? Ya ini kan kabinet presidensial ya Mbak ya. Saya kira itu semua hak prerogatif Presiden. Tapi kalau ditanya nyaman apa tidak ya sudah pasti tidak nyaman. Dalam konteks begini, sampai hari ini kita bekerja keras 2 periode melakukan segala hal pembangunan, kebijakan pemerintah dan seterusnya. Lalu besok kita dengan Nasdem akan berkelahi. Nasdem akan bilang oh jelek nih Jokowi, ini harusnya tidak, ini begitu. Dalam konteks itu tentu tidak nyaman, tetapi sebagai sesama partai politik, sebagai sesama saudara, sesama anak bangsa, saya kira itu no problem gitu ya. Soal ada di kabinet atau tidak itu terserah Presiden, kita nggak ada urusan dengan itu. Kalau tidak nyaman apa yang diharapkan? Loh, kalau tidak nyaman ya kita menerima keadaan, karena ini kabinet kepresidenan, Presiden serahkan ke Presiden itu ya. Itu terserah Presiden mau apa. Oke, baik. Pak Hermawi, sampai sekarang dengan eksplisit tidak diundang, berada dalam koalisi yang lain, tetap akan bersama dengan Presiden Jokowi sampai 2024, sampai menunggu apa yang disampaikan Presiden eksplisit soal Nasdem, begitu?
Jadi komitmen kami itu bukan cuma kepada Pak Jokowi dan Pak Ya, Ma'ruf Amin, betul. pada ratusan juta rakyat Indonesia. Kami ingin menunjukkan niat baik dan kehormatan kami. Kami mendukung, bekerja keras, dan kami akan terus bersama-sama. Jadi pernyataan Presiden kemarin Nasdem tidak diundang? Kecuali saya katakan tadi, kita kan ada di dalam nih, ya kan? Teman-teman Pak Deddy sudah 2 tahun lebih itu, Pak Jarod, Pak Hasto segala macam, suruh Presiden reshuffle segala macam, itu terserah. Benar tadi Deddy bilang itu kabinet presidensial, terserah Presiden. Terserah Presiden. Soal nyaman tidak nyaman, kami juga sering tidak nyaman dengan sesama partai koalisi. Tetapi ya kita terima ini keadaan sebagai sesama partai politik. Jadi buat kami, posisi kami jelas. Dan ini tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Baik. Kalau kami tidak diinginkan, kami diminta keluar, ya kita keluar. Itu aja. Baik, menunggu prerogatif Presiden. Terima kasih Pak Hermawi Taslim, terima kasih Bu Dedi Sitorus dan juga Mas Dedeman Ahmad sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, muncul wacana